Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah ajma'in. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membutuhkan contoh nyata kehidupan orang-orang yang sukses, yang selalu kita baca kehidupan mereka untuk menambah motivasi kita dalam mengarungi kehidupan dunia ini, banyak orang yang mempertanyakan, apakah ada teladan kisah sukses orang-orang terdahulu dari Islam yang sukses dalam usaha keduniaan mereka, sukses dalam mereka berbisnis? Jawabannya tentu ada dan pasti ada. Karena syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan adalah untuk manusia dan qabil litatbiq, mungkin untuk dipraktekkan oleh manusia dan telah dipraktekkan dan dicontohkan oleh generasi sebelum kita. Orang sering menanyakan, saya ingin berusaha, saya ingin mencari dunia, tapi saya tidak punya modal. Ada contohnya para sahabat Rasulullah SAW, adalah Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan dalam Sahihain bahwasanya beliau datang dari kota Mekah menuju kota Madinah. Semua hartanya ditinggalkan di Mekah dan datang ke Madinah tanpa bawa apapun juga. Sampai di Madinah, dia ditawarkan oleh saudaranya Sa'ad bin Ar-Rabi' untuk menerima sebagian harta dia, untuk dikembangkan dia dan untuk hibah kepadanya. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Barakallahu laka fi malik wa ahlik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq, tunjukkan aku di mana pasar. Maka sahabiyun jalil ini, sahabat Rasulullah yang mulia ini, memulai usahanya dari nol tanpa menerima modal dari sahabatnya yang memberikan hibah untuk modal kepada dia. Dia mulai usaha dari nol, membeli barang samin wal aqid, minyak samin dan susu yang keras, kemudian dijual, dibeli dengan cara tidak tunai, dijual dengan cara tunai. Dalam perniagaan ini, dalam beberapa waktu yang singkat saja, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberkahi perniagaannya, dan dalam waktu yang singkat dia mendapatkan harta, mendapatkan mahar untuk menikah dengan istrinya, seorang wanita Ansar. Kemudian sahabat yang mulia ini, berhentikah di sana kesuksesan dia dari usaha yang dimulainya dirintis dari nol ini tanpa dengan usaha permodalan yang ribawi? Tidak. Akhir daripada kesuksesan dia diriwayatkan dalam beberapa kitab sahih dengan sanad yang dibenarkan, yang diterima, yang makbul, bahwasanya adalah Abdurrahman bin Auf ini ketika Rasulullah SAW wafat, dia pernah, setelah Rasulullah SAW wafat, dia pernah menjual salah satu kebunnya seharga 400.000 dirham. Dalam riwayat yang lain seharga 40.000 dinar. Satu dinar kita mengetahuinya 4,25 gram. Bisa kita kalikan sekitar lebih 160 kg emas. Ini semuanya diberikannya kepada istri-istri Rasulullah SAW. Setelah itu apakah kesuksesannya berakhir? Tidak. Pernah juga diriwayatkan bahwasanya Aisyah mengatakan datang 70 ekor kendaraan yang membawa makanan milik Abdurrahman bin Auf, lalu dikatakan kepada dia bahwa khawatir harta ini menyebabkan engkau terlambat ditinggalkan oleh sahabat-sahabatmu yang telah dahulu menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, saksikanlah bahwa seluruh kendaraan ini bi ahlasiha wa ajlafiha, dengan seluruh kendaraannya dan seluruh isi-isinya aku sedekahkan untuk para fakir kaum muslimin. Ini dia orang yang sukses di dunia, memulai usahanya dari nol, kemudian menjadi kaya raya, dan setelah kaya raya dia tidak lupa daratan. Maka contohlah rijal, contohlah generasi yang benar-benar memiliki kemampuan untuk menguasai dunia ini tanpa dunia menguasai dia. Dia bisa mengatur hawa nafsunya, bukan hawa nafsunya mengatur dia. Ini dia rijal, ini dari laki-laki. La tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka adalah laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli,
tidak dilalaikan dari berzikir kepada Allah, tidak dilalaikan dari melakukan salat, tidak dilalaikan dari membayarkan zakat. Ini karena mereka takut di hari di mana nanti hati dan pandangan manusia berbolak-balik. Ini kisah orang sukses sahabat Rasulullah SAW dan banyak lagi sahabat Rasulullah SAW yang lain yang sukses dalam kehidupannya, dalam syattal mayadin, dalam berbagai-bagai lini kehidupan. Ini diantaranya orang sukses dalam berbisnis, dan bisnisnya tidak membawa dia seperti Qarun yang berakhir dengan kehancuran karena kesuksesan dia dalam mencari harta. Semoga contoh yang mulia ini, contoh yang bisa menggugah kita, memotivasi kita untuk berusaha dalam mencari rezeki dunia ini, mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menggantungkan semua usaha kita dengan riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.